cerita dari Sorong itu sampai di pas di Kampung Malastau, kampung apa so? Sebelum Kampung Malastau di Sorong itu sudah turun gunung, begini ada kayu yang rubuh. Jadi karena saya lihat kayu rubuh, terus hujan lebat, tidak ada yang mau turun bantu, baru cuma ada bapak satu saja yang di situ, orang tua lagi sendiri pegang kapak, baru ada potong-potong kayu di situ. Tapi karena lama sudah, saya bilang sudah kita tiga nih, karena saya bilang ada Ciko nih, saya bilang kita karena sudah basah jadi kita turun bantu sudah jadi saya bilang bapak pindah sudah, baru nanti saya yang pegang itu kapak itu, baru potong kayu itu sudah. Jadi sudah sementara potong kayu, saya kasih tahu adek Ciko ini, saya bilang adek kok ke atas sana, bilang panggil mobil don di mobil tuh lain datang bantu karena kayu ini besar, jadi bantu saya untuk ini tong kasih bersih, karena ini tong semua juga mau satu jalan ini saja, tidak ada jalan lain lagi, jadi tong semua kerja sama-sama sudah biar cepat tuh, biar tong bisa jalan juga. Tapi ada dipanggil semua mobil ini turun, ada supir, ada berapa orang itu don turun bantu lagi. Tapi yang mobil di belakang kita ini tuh kita tidak tahu ini anggota polisi, karena mereka pakai pakaian preman. Jadi saya bilang ada Ciko nih, ada di kesana cuma toki kaca begitu, biar kau kas turun saja tuh tanya bicara dengan kita bagaimana kah. Tidak, tapi pas ada Ciko tinggal toki don tidak buka itu pintu. Ya ada itu tendang bemper depan itu tendang pelang saja. Don bilang kenapa anggota, don tidak tahu yang itu anggota polisi karena preman. Jadi sudah don turun itu, don lakukan pemukulan duluan kepada adik Ciko. Jadi saya ini ada kerja di bawah, saya pas lihat begini, wah ini don kenapa don pukul adik Ciko di atas. Sudah ke sana don pas pukul adik Ciko, sudah saya ke sana, saya pukul yang polisi, anggota polisi satu. Saya tidak tahu yang itu anggota polisi. Jadi pas pukul itu sudah bapak dorang ini sudah pele-pele, bapak dong bicara baik-baik dengan anggota don dua ini, sudah langsung pas kayu sudah bersih sudah dong mereka duluan kita, mendahului kita duluan ke pos perbatasan sana Sorong Selatan. Jadi sampai di pos sana dong kembali panggil mereka punya anggota lagi lebih banyak lagi, sudah dong kembali itu sampai di pas perbatasan yang di Sorong Selatan Sorong itu Batu Payung itu. Pas sampai di situ sudah mereka dengan dua mobil itu turun melakukan pemukulan sama kita. Baru mereka keroyok lagi banyak orang, ada yang bawa senjata datang. Bagaimana kita ini cuma berapa orang saja di mobil, bawa selang, bawa kabel besar-besar itu dong bawa, baru pukul kita sampai sudah minta ampun juga, dong tinggal pukul sampai dari situ kita kira sudah habis. Nanti sampai di pos mungkin ada tindakan lanjutan, maksudnya untuk bicara baik-baik atau aman begitu. Tidak, sampai di pos tuh malahan lebih parah lagi. Itu tuh kita dipukul sampai hampir mati. Adik Ciko nih ditarik dari atas mobil, dibanting, dibawa tuh pukul sampai pukul dan senjata nih. Tadi dipukul dengan pantas senjata dari muka, dipukul di rotan ini sampai pukul dengan kabel ini sampai minta ampun dia. Untung ada orang, maksudnya ada ibu-ibu yang ikut naik dari Sorong itu sama-sama dengan kita sampai minta ampun juga untuk dorang, dong tidak mau stop itu. Sampai orang makin hari tambah datang banyak, sudah lihat begitu don takut. Takut itu sudah langsung mulai langsung mau bicara baku melawan saya. Padahal sudah ibu-ibu dorang sudah bicara sampai semua mama di rumah nih sampai sujud di bawah dompo kaki juga bicara, bilang minta ampun sudah untuk orang itu. Untung baik mama dorang ada. Kalau seandainya kemarin kalau kita sendiri saja mungkin antara kita tiga ini satu orang korban, mungkin korban pemukulan sampai mati tempat gitu. Mereka lakukan pemukulan begitu dan bawa senjata, mau todong kita lah apalah. Kalau yang dong pukul 3 kali itu dari pertama tuh di TKP sudah, itu dong pukul adik Ciko sudah, saya karena lihat begitu saya pukul dorang lagi. Sudah itu pertama di situ. Keduanya itu pas yang di pos perbatasan pasar Batu Payung itu sudah, itu mulai mereka lakukan pemukulan itu di situ sudah. Nah, mereka jumlah banyak sudah dong pukul kita di situ. Pegang, ada yang bawa selang, ada yang bawa senjata, ada yang bawa kabel. Sudah dong pukul kita di situ sampai sudah rusak-rusak, sudah kita sudah minta ampun. Terus titik yang kedua, yang ketiga ini itu pas kembali di pos perbatasan itu. Di situ tuh mereka lebih banyak jumlah di situ lagi. Itu ya mereka lakukan pemukulan itu sampai pukul dengan rotan ini, sampai pukul dengan selang ini, sampai pukul dengan kabel ini di belakang-belakang ini semua, sampai
ada nih sampai apa dom banting sampai banting di aspal di bawah, itulah dom pukul yang ketiga tuh pas terakhir di pos itu sudah di pos perbatasan itu dom pukul 3 kali ke 3 titik itu. Iya, jadi sampai di pos covid itu sudah dom, itu yang anggota memang dom di situ dom banyak sekali sudah, sampai itu yang keluarkan tembakan itu baru todong orang tua di rumah sini, bapak di rumah sini todong dengan senjata lagi tembak ke atas, baru langsung taruh senjata di depan dada, baru bilang mau tembak bapak lagi di situ lagi. Itu anggota TNI yang pegang senjata, polisi punya SS1 tuh, senjata SS1 itu anggota polisi punya senjata, tentara yang pegang untuk todong bapak di rumah sini. Kalau saya yang pertama tuh pukul di sini, yang itu pertama pukul dengan tangan dulu, pukul dari sini, bilang kok ini yang tadi pukul saya di sana tuh, jadi itu anggota polisi yang pukul saya pertama, pukul dari sini, terus yang kedua tuh yang pukul dengan pantas senjata, terus di belakang ini mereka pukul pakai itu kabel dengan itu selang itu, pukul sampai sudah minta ampun juga, besi ranjang yang besi itu, besi apa, besi ranjang kah itu, pukul pakai besi juga sempat itu, pukul di belakang sampai saya sudah bisa tahan pukulan lagi, sudah langsung tinggal pele saja, pele di kepala dengan ini saya, ini kepala belakang mereka pukul dengan itu, pukul yang popor senjata itu, ini samping ini ada picen, belakang ada bengkak ini. Kalau di belakang ini tuh ada pukul pakai besi, pukul pakai selang, kabel itu, pukul double di belakang, minta ampun juga, dan maksudnya tidak stop gitu. Untung ada mama dorang ini yang langsung dong stop itu, karena mama dorang sampai minta ampun di dorang baru dong bisa stop pukul kita. Kalau tidak itu mungkin ada satu korban itu mungkin dari saya saja. Saya dorang apa pegang selang sama besi itu yang pukul di belakang sini sampai terjadi itu, langsung saat tidur lompat tarik karena jatuh yang kepalanya duluan turun ke bawah, jatuh dan pukul dengan selang tuh, pukul terus tidak stop, pukul dari samping badan sampai di belakang sini itu, dan besi semua dong pukul dengan pukul, ada yang sepak, ada yang datang baru pegang patas senjata tuh buat toki dari samping ini. Iya, mungkin gitu saya dari saya. Saya itu sama, mereka pakai kabel itu tuh pukul di belakang sini, leher sini, terus yang sempat satu pukul lagi pakai pukulan saya ada pijat.